faktor kedua nih gagal. Pasti saya bacain dulu stiker itu dulu. Dia punya Itu yang bikin masalah. penasaran itu bikin penasaran. Dapat gini udah di Pinterest. Makanya Di Pinterest dapat. Iya. banyak yang kocak-kocak. Kadang-kadang. Jadi abis kalau tulisan semua kan bosan gitu ya. Pada gambar kan orang audiovisual gitu ya, ada teks ada gambar gitu ya. Cari gambar yang masih relate apa nih gitu ya tentang gagal gitu ya. Jadi cari apa gitu. Nah, contoh kenapa gagal juga gitu ya. Hatinya belum sepakat. Ada bagian hati kita yang belum sepakat. Pikirannya sudah oke, dia sudah paham manfaatnya disiplin ya. Tapi hatinya masih nolak. Mungkin karena ada luka batin, mungkin masih ada trauma. Nah, kalau hatinya ini masih ada trauma itu PR-nya banyak. Artinya butuh di terapi. Anjir politik. Jangan lupa pesan sponsor. Karena hatinya ini perlu diregulasi, Iya betul Pak. Jadi harus diterapi. Ya itu refleks. Oh gitu. Jadi terapi. Ya, iya. Kalau trauma itu emang nggak ada obatnya. Nggak ada kan? Trauma luka batin itu nggak ada obatnya. Obatnya apa? Ya terapi. Cakep. Ya, oportunistik. Aduh lucu. Oh iya cerita Gitu. kemarin ada tukang listrik. Oh iya. Ini ganti. Yang Ganti ya? yang- Ngobrol kita diskusi tentang hipnoterapi lah apa dicerita dia curhat lucu Malah banget. curhat. Lucu banget lucu banget lucu banget. Sekalian. Kalian mau gratis. Itu lucu banget. Istri Karena saya, dia nanya Pak. itu ya ngeliat. Ini cerita kita diskusi. Maaf ya Bu ya saya jadi curhat ya. Kalau mau sadar gitu. Yang satu konsultasi. Gua mau konsultasi dulu kan. Nanti saya mau bawa istri saya. Lucu banget itu. Ya ini PR nih, kalau yang masih ada luka lama, trauma silakan hubungi tetangga saya. Hubungi tetangga sebelah saya. Ya. Tapi ini saya nemu gap Pak ya, ketika hati belum sepakat lalu tubuh otomatis mencari Jalan safety aman. zone yang mencari zona aman, Zona gitu, aman, zona iya. aman dan nyamannya. Ketika mungkin kayak tadi analoginya, ketika mungkin barangkali pikiran ada mungkin kita nih laki-laki anak muda, kita punya barangkali punya optimisme gitu, tapi di hati kita masih meragukan. Iya. Nah akhirnya bisa jadi kayak kita ada rokok apa biasanya ada rokok sebatang aja atau rokok sebungkus, adalah masih ada rokok sebungkus nikmatin aja dulu, dibalut dengan rasa syukur gitu. Nah sebenarnya kan kalau pandangan saya ini akhirnya jadi syukur yang berkonotasi negatif kalau prakteknya kayak gitu, prakteknya kayak gini gitu. Jadi dia benar bersyukur gitu sama sesuatu yang ada. apa di depannya dia, Ya. yang sedang ada di dia gitu, yang lagi jadi miliknya dia. Tapi dia nggak mensyukuri pikirannya sendiri. Jadi kalau kata Prof. Abudinata tuh kita tuh bersyukur bukan hanya bersyukur sama sesuatu yang asyukru laisa fil yadi faqad, syukur itu bukan hanya di tangan aja. Iya. Bal bil fikr bil qalbi, tapi bersyukur dengan apa yang ada di hati. Iya. Tapi ketika pikiran kita lagi optimis itu mesti kita syukurin. Nah, dengan cara mensyukuri pikiran itu katanya ya kita perjuangin pikiran itu. Jadi kan gapnya muncul kesan ketika pikirannya dia ketemu optimisme, lalu hatinya dia muncul ragu-ragu sama optimismenya dia tersebut, terus dia balut dengan rasa syukur, udahlah masih ada rokok sebungkus juga udah aman-aman aja kan gitu. Nah sebenarnya dia nggak mensyukuri isi pikirannya dia sendiri. Gitu. Tapi dia balut dengan rasa syukur. Jadi syukur yang salah gitu. Iya. Jadi Itu salah satu zona yang Betul. nyaman. Dia nyari zona aman dan nyamannya Iya. sendiri kan. Iya. Maka itu tubuh di sini bilang otomatis dia mencari ya. jalan Betul. aman, Iya. cari yang nyaman Iya. untuk tubuhnya, Iya. cari yang nyaman untuk tubuhnya,
Jadi sebenarnya kan ada sesuatu di balik tadi. Betul. Ya kan? Ada sesuatu di balik tadi gitu sebenarnya. Sama kayak orang yang ketagihan game itu kan sebenarnya dia mencari sesuatu. Betul. Mencari sesuatu validasi untuk dirinya dia karena dia ada sesuatu yang dia cari di pikiran bawah sadar, tapi dia kan nggak sadar. Iya, akhirnya menjadi bukan bersyukur kan, Nah. tapi berpura-pura damai. Nah, Iya. Berpura-pura damai aja Damai. dia. Sama keadaan, sama Nah, ini. iya, betul. Iya betul. Iya, kayak gitu kan halus. Tuh Itu halus. bisa, itu. sabotase bisa halus menjebak juga ya. Iya, itu sabotase sendiri. Itu sama kan sebenarnya kalau kita sadari halus itu. Iya, harus banget. ini Halus. apa istilahnya kepalsuan, Kepalsuan. istilahnya kepalsuan. Itu yang bahaya. Iya. Iya. Karena akan tertutup terus ya, Ah, tertutup betul, terus. betul. Akhirnya Ini kita nggak nambah sadar aja. yang sebenarnya Iya. Palsu atau ya akarnya di mana. halu ya, halusinasi kan, halusinasi, palsuan. Nah kalau ngomongin syukur tadi ya, di India itu ada sekolah, mereka mengajarkan kayak makanan gitu ya. Mereka duduk sebelum makan aja. Makanannya itu gimana dia sangat mensyukuri makanan yang ada di depannya, gitu. Jadi dia rasakan dulu makanannya. Jadi sebelum dimakan gitu, dia berdoa makanan yang ada di depan. Terus malah dia disarankan makannya itu pakai tangan Iya. di India ya. Iya. Jadi untuk bisa menyentuh langsung Iya. tekstur dari makanannya itu. Gitu. Terus ada lagi misalnya kayak minuman juga, air putih saja. Kita belajar mensyukuri nikmatnya meneguk gelas air putih. Gitu. Jadi ya semuanya diminum dilakukan dengan kesadaran. Jadi dia minum itu dirasakan airnya di lidah, di tenggorokan sampai masuk ke dalam usus sehingga bermanfaat buat tubuhnya. Sampai seperti itu cara mengajarkan bersyukur gitu. Praktek Itu tadi ya berarti ya. praktek kita bisa juga kok melatihnya gitu. Melatih. Jadi mensyukurinya dengan sensasi Betul. gitu. Ada sensasinya Dirasakan ya, dirasakan. gitu. Saya lagi belajar itu tuh Pak, ya, kayak melangkah pun kayak sholat, kayak sadar kita lagi sholat, sadar lagi melangkah. Ah. Itu kayak Beda ya? sesederhana itu aja. Beda kan sekarang? Iya. Saya juga udah mulai beda. Saya baru kayak lagi kayak lagi bengong banget, lagi ngerokok gitu. Lagi ngerokok, lagi apa. Nah mungkin yang tadi saya cerita, saya semalam camping tuh, terus tadi pagi kayak entah itu komunitas atau apa, saya lagi mandi di sungai, tiba-tiba mereka lagi relaksasi dulu, memang bikin Pinggir buka di tengah-tengah sungai gitu. Oh. Sungai, emang kan campingnya kayak riverside gitu kan. Terus karena saya ngeliatin aja kan, saya buka baju, saya gini-gini baju saya putih. Mereka juga pakai baju putih. Jadi kayak itu pun akhirnya saya sejam kurang lebih itu nggak terasa, saya sila kan. Sila karena yang lain sila saya nggak enak. Kalau nggak sila, padahal saya tukang sila, saya orang haji, maksudnya saya kalah. Akhirnya sila, tapi nggak terasa saya sejam sila dengan anteng gitu, nggak gini-gini, nggak gimana-gimana gitu. Itu pertama kali yang saya ini gitu. Saya kayak sadar nih saya lagi di tengah sungai, saya ngerasain airnya gitu, air kan kesini nih Arus air. saya rasain gitu. Terus saya ngerasain kayak sampai kepala gitu merindingnya. Enak banget. Sampai dengernya kayak ibu lagi relaksasi kita aja. Terus ada yang ngomong gitu. Iya benar. Suara alam. Iya, suara alam. Itu enak banget itu. Iya. Itu pertama kali sadar lagi dan itu Camping di mana? di Gunung Bunder. Bagus tempatnya tuh. Gunung Bunder. Boleh tuh. Oh iya iya. Ntar iya, kapan iya. kita kesana ya? Iya. Boleh tuh kapan kita gitu. Weekend. Iya iya iya. Pernah lihat itu untuk yang pemula gitu untuk camping tuh Dekat banget gampang. dari parkiran sampai ke spot campnya itu deket banget gitu. Jauh juga nggak apa-apa sih. Saat toilet samping. Ada sungai juga. Ada toilet samping, jadi bukan Ada buat yang anak paling- gunung banget. Oke lah. Kalau dekat dengan alam tuh enak banget. Enak banget, ya, Aduh, enak. dengar suara alam. Jadi saya baru pulang, jam 8:30 baru nyampe. Oh iya. Iya, Oh. Iya iya. Emang asik-asik. Oke, kita lanjut ya. Kenapa gagal lagi nih yang disiplin? Banyak kan disiplin itu berbasis hukuman. Ya, Iya. basis hukuman. Ya kan? Makanya Gua harus gini kemarin ya. makanya kayak di agama juga kan kita ada hukuman. Surga neraka kan hukuman. Terus pahala itu kan juga hukuman. Iya.
reward, punish and reward. Iya, punishment and reward. Ya. Ya, jadi kenapa gagal disiplin? Kenapa? Karena disiplinnya masih berbasis hukuman. Ya. Jadi ya marah ke diri sendiri itu salah satu penyebabnya juga, gitu ya. Rasa bersalah, ya. Selalu membandingkan dengan orang lain, ya. Sehingga tubuh itu sebenarnya nggak suka dipaksa, nggak suka. Memang fitrahnya tubuh itu nggak bisa dipaksa, bukan nggak bisa ya, nggak suka gitu, tapi maunya diajak. Makanya butuhnya kesadaran, karena kalau dengan sadar dia mau diajak, beda dengan kalau dipaksa gitu. Karena esensinya juga nanti beda, value-nya beda, sense-nya beda, rasanya beda gitu ya, ketika tubuh dipaksa sama tubuh diajak. Ya contoh deh, kayak tadi Andri dia, walaupun dia ajak camping, kalau dipaksa sama diajak beda kan? Beda, ya. Dipaksa camping sama diajak camping aja udah beda. Beda. Gitu. Dipaksa makan sama diajak makan beda. Gitu. Iya, emang manusia tuh memang susah nyalain diri sendiri tuh. Air pegal aja dibilang salah bantal. Bantal yang disalahin. Ya. Makan daging kambing. Gara-gara makan durian. Padahal daging kambing tuh sehat loh. Iya. Paling sehat daripada daging sapi. Nilai ininya ya. Tapi asal jangan Kalori di ya. sate. Baru. Jangan disate. Kan yang yang membuatnya bahaya. itu beda ya sate arem. Kalau nggak kita sate sendiri tuh beda ya sama Oh, bukan sate pen. arang ya. Nah, Tapi yang sate arem kan langsung. itu yang Karsinogen. kontak Kerak. dengan abu arangnya itu yang bikin. Jadi tongseng aja dong gitu. Ya daging kambing enak. Bagi kamu Dia kan nggak dibakar. Tongseng, Bagi iya tongseng mau di sop kambing, mau domba di- yang apa ini? yang domba yang Sambal. enak. Sate ayam juga nggak bagus ya. Asal jangan dibakar itu loh, Arang. arang. pakai arang. Arang dia, Pak, sate ayam. Tapi di Kalau- sini semua Ya, pakai tapi arang. enggak. Kayak di grill gitu. Panggang. Dipanggang aja pakai Panggang, pakai kompor, kompor api ya. Pakai Flor. elemen. Iya. Panggangan itu Kalau ada tuh yang- misalnya kalau sebulan sekali ya nggak apa-apa misalnya gitu. Sama kan kayak rendang juga kan kita nggak setiap hari Tapi makan rendang. karsinogennya itu bisa pemacu Paling Kanker. kanker. sama Indomie tadi saya. Kenapa? Aku Indomie. Pengabdi mie instan. Soto sama sate. kayak temen Soto kambing. SD saya sekarang sih meninggal sekarang karena apa, dia kemarin saya jenguk ke dia, terus dia bilang cuman jangan terlalu sering makan yang dibakar-bakar, mau ayam atau sate kata dia. Terus dia meninggal. Nah itu itu berarti dia maksa tubuhnya. Nih, emang maksa tubuhnya. Padahal nggak suka Mau dipaksa. jenguk seminggu sesudahnya meninggal. Sate. Kata dia jangan, cuma dia bilang ngasih tahu jangan terlalu sering banyak makan yang dibakar. Dia kemakan arangnya. Terus habis itu yang kayak tanya, terus oh itu dia meninggal gara-gara sate, enggak gara-gara takdir Allah gitu zaman. Plotis banget ya. Karena dia ustaz dulu, cuma sering-sering dipanggil, sering-sering makan yang tempat luar sini. Semua itu Tapi sudah dia sering, takdirnya. Siap. sering dia bilang makan yang sering dibakar. Ibing bukan ustadz sering dipanggil. Iya. Tadi sore dipanggil. Pekerjaannya, pekerjaannya loh. Jauh panggilan nih, Bang. Panggil bapaknya berdua nih. Tidak, tubuh tidak suka dipaksa. Ya, kayak suka tubuh tidak suka dipaksa, Tapi maunya diajak. tapi maunya diajak.